Halo Sobat Pantau, jumpa lagi dalam segmen Pantau Pemilu. Kali ini saya bersama seorang narasumber, Direktur Eksekutif Development Countries Study Center, yang juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Langsung saja saya sapa Bang Zainal Abidino. Apa kabar, Bang Zainal? Baik, Mas Zikri. Terima kasih atas undangannya ke Pantau. Semoga bisa memberikan diskusi kita hari ini. Ini kita bahas apa nih, Bang? Karena bukan di TV, jadi kita bebas. Ngalir aja. Nah, ini aja, ini kan kita lagi tahun politik. Oke. Dan saat ini mekanisme pemilu sudah mulai berjalan, pendaftaran caleg sudah daftar oleh KPU. Nah, Bang Zainal selaku ya katakanlah sebagai praktisi atau pengamat politik yang melihat situasi politik kita saat ini, apalagi 7 bulan, kalau kita hitung nih 7 bulan lagi kita udah pilpres nih, udah nyoblos gitu. Februari ya? Ya, Februari, 14 Februari. Nah, Bang Zainal melihat situasi politik kita saat ini seperti apa, Bang Zainal? Oke. Terima kasih, Mas Zikri. Pertama, mungkin kita sekarang sudah masuk pada masa yang agak stabil ya, karena kemarin kita sempat diganggu oleh isu-isu misalnya perpanjangan masa jabatan presiden, terus pemilu jadi atau tidak, terus pemunduran pemilu dan sebagainya. Itu sebenarnya mungkin tidak diinginkan oleh presiden yang dirugikan ya, Pak Jokowi ya, tetapi ternyata terus-menerus muncul gitu ya. Nah, dari situ kita lihat alhamdulillah hari ini sudah mulai ada titik temu untuk kemudian ini tetap berjalan gitu ya. Tetapi walaupun itu, saya melihat ada satu problem yang harus cepat dipecahkan, yaitu tentang sistem proporsional atau sistem pemilu. Apakah kita menggunakan pemilu terbuka atau tertutup? Nah, mungkin kelihatannya sederhana, terbuka tertutup, tapi sebenarnya konsekuensinya sangat besar ya. Mengapa demikian? Karena sekarang kita sudah masuk pada bulan ke-6 ke 7 ya, persiapan dari tahapan pemilu dari mulai Juni 2022 sampai sekarang gitu ya. Nah, jika nanti kemudian MK ada putusan yang katakanlah berbeda dengan yang sekarang aturannya ada, maka konsekuensinya sangat ribet ya menurut saya. Ribet, misalnya akan menyesuaikan undang-undang, terus kemudian bagaimana calon yang sudah berjuang segala macam gitu ya. Saya beberapa kali ketemu dengan beberapa elit partai gitu ya, karena kita sering komunikasi gitu ya, bahwa hampir semua partai itu menyelesaikan pencalonan itu luar biasa sulitnya gitu ya. Bayangkan dia misalnya seluruh Indonesia mengisi DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ribuan orang disusun sedemikian rupa untuk kemudian masing-masing juga sudah dalam tanda kutip pemanasan gitu ya, warming up, terus sosialisasi. Nah, kalau semua tiba-tiba nanti sistem berubah menjadi tertutup, saya habis pikir bagaimana nanti orang-orang yang sudah punya ekspektasi, persiapan dan sebagainya. Saya kira memang kita harus lebih wise ya untuk melihat ini. Saya tidak pada posisi untuk bahwa terbuka lebih bagus atau tertutup lebih bagus gitu ya, tidak pada posisi itu. Tapi harusnya kalau kita pakai ilustrasi sepak bola gitu ya, harusnya kan kalau sebuah aturan ya, kalau kita pakai aturannya FIFA itu kan berubah sebelum atau sesudah pertandingan gitu ya. Oke, karena dulu sempat ada VAR gitu ya. VAR dipakai pertama kali di Piala Dunia 2018 gitu ya, di Rusia waktu itu. Sebelumnya nggak ada. Kan nggak mungkin di tengah-tengah pertandingan Piala Dunia menjelang semifinal baru pakai VAR. Kan itu nggak mungkin gitu ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi sebaiknya perubahan-perubahan yang fundamental, kali ini fundamental ya, sistem itu fundamental, itu dilakukan sebelum atau sesudah. Sesudah tentunya evaluasi untuk the next election yang lebih baik. Kalau itu maupun terbuka is oke, tetapi itu bisa kita bicarakan nanti, tapi jangan di tengah-tengah gitu, karena akan membuat ritme ini sangat terganggu. Menurut saya itu Mas. Oke. Itu dari segi sistem. Nah, kalau kita bicara dari bagi masyarakat ada ya. Nah, kalau kita bicara terbuka atau tertutup ini, nah kalau bagi masyarakat sendiri lebih baiknya itu sistem yang mana Bang? Kalau menurut Bang Zainal, apakah kalau terbuka ya mereka kan bisa langsung memilih sosok yang memang mereka butuhkan gitu ya, bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Kalau tertutup kan itu ya kewenangan elit jadi gitu. Nah, Bang Zainal sendiri kalau untuk masyarakat baiknya seperti apa? Menurut saya sistem terbuka sampai sekarang relatif lebih akses yang besar ya kepada publik ya.
Contoh saya nyoblos di 2004, 2009, 2014, dan 2019 itu kita misalnya disuguhi di kertas suara itu nama dan foto dari teman kita gitu, misalnya. Jadi kita yang tahu track record dia, misalnya memang dia tinggal lama di situ dan memang track recordnya bagus, pasti kita akan dukung gitu ya. Nggak mungkin kita nggak dukung gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan tertutup, tentu akses itu menjadi sangat berkurang. Karena tidak ada nama, hanya gambar partai, dan itu telah kita lakukan, yaitu di masa Orde Baru. Dan selama Orde Baru justru kita mengoreksi itu dengan reformasi. Pertanyaannya, mengapa setelah reformasi berjalan kita bikin setback? Kan? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan. Kalau misalnya saya identifikasi dari kritik teman-teman yang mengusulkan tertutup itu, mungkin ada 2-3 ya. Yang pertama adalah banyaknya suara yang cacat gitu ya, atau tidak sah gitu ya. Memang kita harus akui ada 10 juta lebih lah suara yang tidak sah gitu ya. Tetapi kan tidak sah itu tidak harus kemudian sistemnya diganti. Jadi kalau hanya persoalan teknis yang tidak sah itu, ya diperbaiki mengapa ini tidak sah gitu ya. Misalnya perjalanan kardusnya, terus kotak suara maksudnya, terus perjalanan cara dia nyoblosnya, pakunya bagaimana, dan edukasi sebelum pemilu, tugas KPU lah, tugas Bawaslu untuk seperti itu. Jadi jangan hal kecil, tidak sahnya itu, ada suara yang cacat, kertasnya tersobek atau tercoblos berkali-kali karena kebanyakan namanya kecil-kecil kan selalu keluhannya teknis. Tapi saya kira jawabannya bukan mengenai sistem. Kalau mengenai sistem terlalu berlebihan, itu satu. Yang kedua, tentu sering kita amati kritiknya itu karena money politics. Karena kita lihat memang harus kita akui bahwa memang money politik itu terjadi ketika pemilu terbuka, sistem terbuka itu dilakukan. Persoalannya adalah apakah ketika sistem tertutup tidak ada money politik? Menurut saya tidak ada jaminan itu tidak berlaku. Hanya tempatnya mungkin beda. Yang tadi Zikri katakan bahwa biasanya langsung wani viral dan begitu masyarakat adalah yang melakukan itu. Saya kira nggak semua juga, tetapi mungkin itu nanti berpindah kepada elit partai. Nah, kita membutuhkan, kalau pemilu besok itu ada 18 partai, minimal kita membutuhkan manusia setengah dewa yang tidak doyan setoran dan sebagainya dari caleg gitu. Nah, apakah kita jujur-jujuran itu? Apakah kita sekarang sudah mencapai level itu? Saya kira enggak ya, atau kita belum ya. Kadang-kadang masih ada celah lain. Maka itu lebih dari semuanya karena sistemnya sudah berjalan ini pakai terbuka. Saya kira kita lanjutkan yang ada dulu sambil tadi ada yang cacat, terus ada money politics, terus katanya yang ketiga itu adalah kedaulatan partai. Saya kira kedaulatan partai juga tidak tergadai atau tidak berkurang sedikit pun dengan adanya caleg-caleg yang hebat. Justru ketika caleg Anda itu luar biasa, yang bagus yang partainya juga. Misalnya Mas Zikri terkenal di daerah Kebayoran misalnya. Mas Zikri partai PDIP atau Demokrat atau Golkar ya. Nah, partainya otomatis kan ikut. Partai ini menjalankan orang yang tepat gitu ya. Tidak salah. Jadi partainya nggak hilang juga. Jadi saya kira terlalu berlebihan kalau misalnya tadi surat suaranya yang tidak sah menggunakan alasan, terus kemudian money politik juga jawabannya bukan itu, sama kemudian kedaulatan partai. Saya kira tiga-tiganya tidak terlalu kuat. Walaupun saya tidak pada posisi ini terbuka paling bagus, ya, oke lah kita ini. Tapi jangan sekarang. Kenapa? Karena di kick-off-nya udah jalan, gitu. Pertandingannya udah jalan, udah mau ngegolin, udah apa segala macam, masa disebut lagi, kan begitu. Proses sudah berlangsung gitu ya, dan ya MK sebaiknya mendengarkan suara-suara dari masyarakat. Ya. Dan yang terpenting lagi kalau kita bicara MK adalah pemutus nanti dan kita sangat hormati beliau itu adalah orang yang punya ini. Tetapi kalau itu sisi hukum kita nggak usah bahas karena beliau memiliki kewenangan. Tetapi dari sisi politik kalau kita lihat konfigurasi terakhir itu kan dari 9 partai yang ada di parlemen hanya satu yang mendukung tertutup yaitu PDIP. Sementara 8 sisanya kan menginginkan terbuka. Artinya apa? Ya yang orang yang bertanding itu tetap menginginkan itu ngapain? Capek hari ini berubah. Saya kira itu bisa jadi justifikasi. Oke. Nah, selain itu yang menarik ini Bang, selain terbuka tertutup ini dengan proses yang sudah berjalan ini. Ya ini kan kemarin sempat wacana pemilu ditunda dan bahkan partai dia banding lagi gitu. Prima dia banding lagi bahwa tetap menginginkan pemilu ditunda ya. Nah, kalau kita lihat sih nggak mungkin gitu ya proses pemilu ini akan ditunda, apalagi masing-masing partai udah mencalonkan calonnya. Terbaru kan PDIP udah deklarasi mencalonkan Ganjar. Nah, menurut Bang Zainal masih ada celah nggak bahwa ini masih ada peluang nih pemilu ini ditunda dengan
berbagai cara. Gitu. Di atas kertas mungkin tidak ya, karena semua tahapan sudah berjalan. Satu-satunya kemungkinan yang mungkin mengganggu tapi dalam skala yang sangat besar justru tertutup itu. Kalau kita misalnya tiba-tiba menggunakan tertutup, maka kan undang-undang harus direvisi. Dan merevisi undang-undang kan harus DPR. Dan ketika DPR itu kan membutuhkan waktu nggak cukup sehari 2 hari menurut saya. Mas Zikri yang biasa liputan, saya kira nggak mungkin lah itu, butuh tahapan. Sementara waktu tadi Mas Zikri katakan tinggal 7 bulan segala macam. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana dalam suasana tanda kutip chaos peraturan gitu ya. Nah itu yang akan membuat KPU bekerja keras, Bawaslu dan pemain-pemain ini atau parpol-parpol ini, terutama caleg atau striker-striker yang di lapangan ini juga akan bingung mereka mau gimana. Nah itu menurut saya satu-satunya potensi untuk dalam tanda kutip mungkin mengganggu ya. Kalau menggagalkan mungkin, tapi mengganggunya tapi skalanya cukup besar menurut saya, karena tidak mudah untuk memanage itu dalam situasi yang tinggal beberapa bulan ini. Oke, berarti untuk peluang yang mengganggu itu lebih pada yang tertutup. Nah, ya jika putusannya tiba-tiba beda gitu ya, itu mungkin akan penyesuaian undang-undang, dan itu saya kira memakan waktu. Terus ya banyak hal yang harus disesuaikan, dan jangan dikira bahwa satu pasal itu yang diuji material kan akan berkonsekuensi dengan pasal lain, karena semuanya sekarang berjalan itu menggunakan aturan existing sekarang, undang-undang terbuka. Nah tiba-tiba itu tuh saya nggak bisa bayangin, pasti akan ada itu. Dan KPU, Bawaslu tugasnya berapa? Kawan-kawan kita di sana. Oke, tadi kita bicara sistem baru. Nah ini kita mulai masuk ke ini Bang. Kita mulai masuk ke politik praktis. Oke. Kita tahu ada untuk capres, katakanlah ada 3 capres saat ini. Ada Pak Prabowo yang sudah deklarasi, Gerindra. Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah deklarasi juga, PDIP yang sebelumnya ini PDIP nyalon siapa nih? Iya. Kalau drama ya? Iya, karena H-1 Lebaran Ganjar. Gitu. Kemudian Anies juga udah dideklarasikan oleh Nasdem. Itu capres. Cuman menariknya orang diskusinya ini cawapresnya siapa ini? 3 ini gitu. Ini kan pemilu ini kan kita lihatnya pemilu itu arenanya capres. Ternyata saat ini cawapresnya gitu. Jangan salah milih cawapres nggak menang gitu. Nah, bacaan Bang Zena soal cawapres ini gimana nih Bang? Ya, jadi memang ini mungkin pertama kalinya kita disibukkan dengan cawapres. Karena di 2019 itu istilahnya gitu ya, Pak Jokowi dengan siapapun kira-kira menang kan gitu ya. Terus Prabowo juga seperti itulah, nggak terlalu penting gitu ya. Nah sekarang dianggap penting. Mengapa? Pertama, karena Pak Jokowi sekarang ya itu bagus, sehingga tidak ada incumbent. Ketika tidak ada incumbent, maka tokoh itu berlari pada titik yang sama. Jadi startnya sama sekali, ya. Maka kemudian sekarang kita melihat masing-masing sibuk bagaimana saling mengintai kekurangan masing-masing untuk kemudian disalib. Dan itu sah, itu adalah strategi taktik dalam politik, gitu ya. Nah, mengapa sekarang capres menjadi penting? Karena dalam survei-survei itu selisih antara 3 tokoh kita yang hebat-hebat itu, Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo itu tidak terlalu signifikan. Oke, mungkin ada lembaga survei yang selisih 1 sama 3, 1 sama 2, 5%. Tapi secara umum kalau kita baca ya, itu masih fluktuatif. Sampai Pak Ganjar nomor 1, sampai Pak Prabowo, tapi kadang-kadang Anies menyodok ke nomor 2. Dan kemarin statement Anies di GBK atau di International mengatakan bahwa terbiasa dengan nomor 3. Artinya apa? Saya kira memang ini kondisi yang fluktuatif dan memang membutuhkan mitigasi yang sangat rigid ya untuk bagaimana melihat itu. Nah, pembedanya adalah capres. Nah, kalau capresnya ini kelas Premier League misalnya atau kelas Serie A gitu, mungkin akan bisa menolong. Tapi kalau salah memilih capres, mungkin juga akan bisa mengurangi itu. Nah, pemilihan cawapres ini tentu berdasarkan kalkulasi masing-masing. Kalkulasinya tentu yang pertama adalah harus menyumbangkan ada bonus atau ada tambahan suara. Jangan sampai misalnya cawapresnya tapi dari kubangan atau dari kolam yang sama atau dari ceruk yang sama, itu sangat tidak mungkin. Misalnya seperti di 2019 ya, dengan segala hormat waktu itu Pak Prabowo dengan Mas Sandi itu agak sulit waktu itu karena dua-duanya dari Gerindra gitu kan, sehingga memang itu saya kira Pak Prabowo tidak akan mengulang strategi dulu sih, pasti ingin ekspansi suara makanya gitu ya. Nah, pertimbangannya apa? Kalau dalam sosiologi politik Indonesia, maka pertimbangannya tentu adalah pertama sipil militer, dan itu sudah berlaku lama. Terus yang kedua adalah Jawa luar Jawa, suka nggak suka itu berlaku gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah kota dan desa. Nah, tiga-tiganya ini harus dikaji secara mendalam oleh masing-masing tim. Pertama misalnya Pak Ganjar. Pak Ganjar tentu dianggap kuat di basis Jawa Tengah, Jawa Timur, NU seperti itu. Tapi beliau akan sedikit kekurangan di Sumatera dan di luar Jawa, gitu ya. Itu Makassar dan sebagainya, Kalimantan. Gitu. Nah, saya kira sosok yang tepat adalah yang menggambarkan sosiologi itu, sama kebutuhan di luar Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Sebaliknya, Mas Anies kalau kita lihat survei-survei terakhir gitu ya, itu cukup kuat di Sumatera dan di luar Jawa. Maka kemudian celahnya adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu juga diakui Pak Surya Paloh ya dalam beberapa wawancara bahwa memang Anies kelemahannya di situ. Maka kemudian yang dibutuhkan calon adalah orang yang memiliki paling tidak irisan-irisan dengan sosiologi dengan masyarakat Jawa. Ya. Terakhir Pak Prabowo, saya kira beliau cukup kuat di Jawa, di luar Jawa juga cukup kuat, tapi mungkin beliau membutuhkan sedikit banyak legitimasi dari agama, gitu ya, atau dari kelompok santri, gitu ya, karena beliau terlalu dikesankan sebagai nasionalis, gitu. Jadi artinya kebutuhan mungkin ulama dan sebagainya itu juga saya kira bisa dikalkulasi oleh tim masing-masing. Jadi faktor Jawa di luar Jawa, faktor berbasis kultural masih menjadi masih karena pemilunya bukan di kota atau bukan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara seluruh Indonesia, masyarakat yang memilih secara rasional itu lebih banyak di perkotaan, tetapi di pedesaan dengan segala hormat, bukan berarti kita mengkelaskan, tetapi kajian dari beberapa lembaga survei dan juga disiplin politik mengatakan bahwa di desa-desa itu lebih mudah untuk dalam tanda kutip dimobilisasi. Siapa mobilisasinya? Tokoh lokal, tokoh agama, Pak Kiai ini, Pak Kiai itu, terus ketua adat ini, ketua adat itu saya kira sangat penting. Makanya kemudian kita tidak terlalu kaget ketika misalnya kemarin Pak Ganjar ketemu dengan pengurus PBNU, terus Anies juga ketemu pengurus di PBNU di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan Pak Prabowo, bahkan ketemu banyak elit ya atau banyak tokoh masyarakat. Saya kira mereka menyadari itu, walaupun kita menuju modernisasi politik, tapi kan itu bertahap, tidak mungkin tiba-tiba langsung gitu ya. Amerika butuh 200 tahun untuk stabil sampai sekarang. Pemilu kita baru 20 tahun, pasca reformasi 25 tahun ya, sehingga tidak mungkin secepat yang kita ekspektasikan. Semua butuh waktu. Oke. Nah, dari ketiga capres tadi Bang, ini kan masih dinamis ya, penentuan koalisinya. Apalagi kemarin udah ada koalisi Indonesia Bersatu yang katanya solid, ternyata ya gitu ya kan. Ada lagi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya juga masih mengalir semua. Ya, dinamis ya. Masih dinamis. Nah, Bang Zainal melihat selain 3 nama tadi ada peluang muncul capres lagi nggak? Oke, secara matematis itu kita bisa paling banyak secara matematis ya, itu 4 calon pun bisa secara matematis. Itu juga diamini oleh Pak Erlangga hari ini di salah satu media ya. Secara matematis bisa. Contoh misalnya PDIP dengan P3. Sekarang yang hampir terbentuk seperti itu ya. Terus kemudian Pak Anies mungkin nggak akan goyah dengan 3 partai itu. Kemudian Prabowo dengan PKB. Nah, PAN dengan Golkar pun bisa jadi 4. Tetapi itu baru kalkulasi matematis. Dalam kalkulasi politik saya kira nggak ada 3. Saya kira nggak ada 4. Mungkin 3. Bahkan ada yang memaksakan 2 gitu ya. Karena apa? Saya kira sih sebaiknya kalau pandangan pribadi saya lebih baik kita lebih dari 2. Mengapa demikian? Karena kalau lebih dari 2, paling tidak ada konflik yang diametral, yang berhadapan langsung. Ketika konflik itu hanya 2 pasangan, mau di Amerika mau dimanapun pasti larinya adalah ke serangan-serangan personal. Mau nggak mau. Ingat, Amerika kurang demokratis kurang modern tapi zaman Trump serangannya juga salah juga gitu kan. Kita ingat ada namanya waktu itu MAGA, Make America Great Again, untuk menyerang kubu Demokrat yang dianggap terlalu liberal. Sementara dia memanfaatkan keresahan kulit putih yang tidak dapat pekerjaan dengan cara-cara seperti itu. Juga di Brasil ada Bolsonaro dengan memainkan itu. Pokoknya kalau calonnya 2 itu memancing itu. Nah, kita belajar dari 2014, 2019, maka saya kira kita sekarang perlu melakukan lompatan ya, political jumping untuk kemudian 3, 4, 5 kita pernah mengalami bersama 2004, 2009 dan itu nggak terlalu banyak riuh seperti sekarang. Riuh dalam pengertian politik identitas,
terus kemudian debat-debat yang terkait tidak program gitu ya, itu justru dulu agak relatif bisa diminimalisir. Dalam 2 kali pemilu terakhir kita melihat itu justru meningkat. Nah, saya kira kita bangsa yang besar atau bangsa yang hebat adalah bangsa yang belajar dari pengalaman. Maka ketika kita belajar dari pengalaman, maka kita belajarlah dari pengalaman yang buruk di masa lalu untuk kemudian kita bisa mengambil best practice pelajaran untuk kemudian kita bisa lebih baik ke depan. 3 atau lebih atau 2 atau lebih saya kira itu sangat sangat baik untuk demokrasi kita. Oke, dari 3 capres ini ada yang mengatakan yang bertanding ini sekarang adalah all president man, Ya. bahkan cawapresnya pun all president man. Nah, kemarin juga kita tahu Pak Jokowi juga mengundang 6 partai ini Betul, minus Nasdem juga yang nyata-nyata dikatakan oleh Pak Jokowi. Ya Nasdem kan memang bukan koalisi kita gitu ya untuk pemilu mendatang. Walaupun saat ini Nasdem masih tegas menyatakan untuk Nggak mau keluar kabinet ya. masa akhir jabatannya gitu. Nah, Pak Surya Paloh pun bilang ya dulu bahkan nyebut partai gitu, siapa partai ini, siapa partai itu. Nah, bicara all president man ini, terus Pak Jokowi manggil ketua umum partai. Ini apa ya namanya? Ini cawe-cawe nggak sih Bang? Gitu. Bahkan mantan Wapres Pak Jokowi juga bilang, Pak JK bilang ya Pak Jokowi nggak usah cawe-cawe gitu. Nah, pandangan Bang Zainal. Oke. Yang pertama tadi all president man gitu ya. Sebuah pilpres tentu kita mengharapkan tidak penting apakah itu all president man atau bukan. Yang terpenting adalah the best yang muncul. Maka dari itu saya kira kita perlu memberikan ruang dari anak-anak bangsa terbaik untuk muncul gitu ya. Nah, memang yang kita harapkan tentu adalah persaingan yang sehat, ketat, tapi sehat gitu ya. Ketat apa? Ketat adu program, adu gagasan, adu kerja kira-kira mau diapakan Indonesia. Karena sebentar lagi kita akan berada dengan VUCA misalnya ya. Bahkan sekarang mungkin sudah berjalan. VUCA adalah kondisi di mana dunia tidak tertembak lagi dalam hitungan hari, jam dan sebagainya gitu ya. Misalnya Laut Cina Selatan bisa seperti apa? Ada AUKUS di Australia. Nah, orang-orang capres-capres yang seperti itu yang kita harapkan mampu menjawab itu. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya business as usual gitu, yang saya lihat. Oke, yang pertama itu kita membutuhkan orang yang hebat, tidak harus all president man, siapapun dia harus dikasih kesempatan. Dan yang kedua adalah tentang isu cawe-cawe Pak Jokowi. Saya kira ini kita harus pisahkan bahwa Pak Jokowi sebagai politisi atau sebagai personal dan Pak Jokowi sebagai presiden. Sebagai personal, sebagai anggota PDIP, sebagai kader PDIP, saya kira atau sebagai pengurus PDIP, saya kira Pak Jokowi punya hak untuk preferensi politik. Tetapi memang ketika beliau menjadi presiden, memang agak sulit ya untuk bagaimana memberikan ruang yang sama. Nah, itu kan yang dituntut oleh Surya Paloh, dituntut oleh Pak JK agar ada ruang yang sama. Nah, saya kira kita ini akan berproses karena saya kira Pak Jokowi memiliki komitmen terhadap demokrasi. Karena beliau kemarin menjawab bahwa ya saya kan posisinya 2 selain presiden juga ini. Nah, saya kira itu sebuah bentuk pengakuan bahwa beliau memang pada posisi yang tidak mudah. Nah, tinggal diarahkan bahwa secara pribadi beliau boleh mengendorse siapapun secara pribadi. Nah, batasannya apa? Gampang batasannya. Fasilitas negara. Misalnya pada saat deklarasi atau mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo misalnya, ya tentu tidak menggunakan mobil presiden seperti itu. Saya kira itu tidak. Tetapi yang dikhawatirkan kan itu kan pengaruh dan fasilitas itu kan yang dikhawatirkan. Nah, dari situ kita harus bisa pisahkan bahwa sebagai pribadi dan presiden itu dua-duanya harus bisa berjalan. Memang tidak mudah. Karena apa? Karena orangnya sama, waktunya sama gitu. Jadi memang itu ada sedikit banyak ada teman. Tapi untuk meminimalisir itu saya kira memang occasion atau acaranya itu harus di create atau diidentifikasi secara tepat. Oke, misalnya ada kampanye tentu tidak menggunakan mobil presiden atau presiden gitu ya. Karena banyak waktu dari parpol segala macam mereka punya fasilitas juga. Begitu juga ketika sedang tugas negara tentu menggunakan fasilitas negara. Saya kira batasannya itu. Selebihnya saya kira semua orang punya preferensi politik, oke. Tetapi karena beliau atau menteri atau apapun punya jabatan politik, maka ya dia tentu harus mengerim. Karena apa? Karena beliau adalah presiden Republik Indonesia, presiden kita semua, gitu ya. Tentu kita tidak ingin beliau dijebak atau dimasukkan pada ruang lebih kecil. Gitu. Oke.
saya ralat sedikit. Tadi soal capres soal presiden minus Pak Anies. Minus Pak Anies. Ya. Sisanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya mungkin boleh dikatakan presidennya. Nah, melihat hubungan dengan kedua capres ini kan Pak Jokowi juga cukup dekat ya. Dengan Pak Ganjar dekat, dengan Pak Prabowo juga dekat gitu. Apalagi ada isu juga beberapa hari ini bungsu Presiden Jokowi ini agak-agak ini kan agak masuk Gerindra. Iya. Bahkan pakai kaos Kaisang ya. pakai kaos Pak Prabowo. Muncul lagi di Twitter itu tadi Kaisang waktu Pak Prabowo Idul Fitri ke rumah Pak Jokowi diambilin nasi sama Kaisang gitu. Nah, melihat hubungan emosional seperti ini ya posisi presiden kan kalau PDIP udah pasti Ganjar gitu kan, tapi ada hubungan emosional dengan sosok capres lainnya. Nah, pandangan Bang Zainal nih melihat posisi Pak Jokowi ini kira-kira mungkin ya bisa aja kan partai ke Ganjar, tapi di hatinya nih Pak Prabowo nih yang mungkin bisa melanjutkan kalau sekarang memang jadi menteri beliau. Ya memang dua-duanya ini dilematis bagi Pak Jokowi karena kalau kita amati ya di awal-awal Pak Jokowi sepertinya memang mengendorse Pak Ganjar di awal pertengahan 2022 ya. Tapi kemudian karena tidak mendapat sambutan ya dari kubu PDIP ya, terutama ada kritik-kritik dari kader juga dari Pak Trimedia segala macam terhadap Ganjar, makanya beliau menyiapkan pilihan yang lain gitu ya Pak Prabowo. Nah, di saat begitu Ibu Mega membuat manuver yang luar biasa di menjelang Idul Fitri, tiba-tiba mengumumkan Pak Ganjar. Nah, disinilah justru keuntungan sekaligus problem dimulai. Problem apa? Problem untuk bagaimana memilih gitu kan pada akhirnya. Idealnya menurut saya, bukan menurut saya, mungkin ya di benak dari teman-teman pendukung Pak Ganjar Pak Prabowo, mungkin mereka ingin bergabung gitu ya. Agar apa? Agar semakin kuat. Karena apa? Karena pendukungnya kan katanya klaimnya sangat kuat. Kalau dari survei lah katakanlah 30 dan 27, 31 dan 25, baru 20-nya Anies atau 21-nya Anies. Klaimnya seperti itu. Tetapi konfigurasi ini tidak akan sesederhana itu untuk diselesaikan menurut saya. Karena Pak Prabowo dengan dengan karakternya yang saya tangkap ya beberapa kali dua pemilu saya mengamati gitu ya, baik sebagai konsultan maupun di pengamat gitu ya. Beliau punya prinsip untuk tetap kokoh pada pilihan gitu ya. Saya kira beliau akan tetap maju sebagai capres. Tidak mungkin beliau bisa jadi capres Ganjar. Di sisi yang lain, saya kira Pak Ganjar juga tidak akan mudah untuk menjadi capres Pak Prabowo. Karena apa? Ya itu sudah dideklarasikan oleh PDIP. PDIP partai terbesar. Karena kalau sampai itu terjadi, maka PDIP akan sedikit terkoreksi gitu ya. Karena keputusan Bu Mega itu ya, kalau di kalangan PDIP ya itu ya jauh atau perintah dari orang yang dihormati. Jadi saya kira memang prosesnya tidak sederhana. Tapi itu mengembirakan bagi kita. Harusnya yang tiga kan, biarkan itu bertarung tiga dan tiga-tiganya menawarkan sesuatu yang terbaik, berbeda tapi terbaik. Ini kan cara memperbaiki Indonesia bisa dari mana saja, tidak harus dari sama. Kreatif gitu ya, misalnya Pak Ganjar dengan pendekatan kerakyatan, Pak Prabowo dengan pendekatan militer dan disiplin, Pak Anies dengan pendekatan teknokratik atau intelektual. Silahkan aja nanti masyarakat yang menilai. Saya kira tiga-tiganya adalah orang yang punya kapasitas ya untuk maju, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada tokoh-tokoh yang lain, tapi dalam survei 2 tahun terakhir hanya 3 itu nama tersisa di atas gitu ya, yang lainnya gapnya terlalu jauh. Tetapi lagi-lagi kuncinya adalah di cawapres, karena ya tadi selisih dari margin of error-nya itu masih sekitar 5%, dan itu saya kira masih bisa dikejar gitu ya, dengan waktu 7 bulan tersisa. Ternyata masih ada kingmaker lainnya nih, Pak SBY gitu. Terbukti banyak banget Pak Prabowo katanya juga mau ketemu sama Pak SBY gitu. Nah, pandangannya Bang Zainal ini terkait masih peran meskipun Pak SBY bukan ketua umum lagi ya. Nah, melihat ini, Bang. Ya, kalau kita lihat kingmaker tentu kita apple to apple dengan antara jabatan dan juga usia politik ya Mas ya. Kalau jabatan tertinggi Pak Jokowi, tentu kingmaker beliau karena presiden adalah tertinggi ya. Terus kemudian secara senioritas dalam politik ya, saya kira memang Bu Mega, Pak Surya Paloh dan Pak SBY juga cukup selevel. Karena Bu Mega dan Pak SBY pernah menjadi presiden, sehingga mereka pasti memiliki power network yang kuat. Sementara Pak Surya Paloh kita kenal, walaupun beliau tidak pernah menjadi pejabat publik yang
elit itu, maksudnya di presiden atau menteri bahkan, tapi beliau tetap disegani karena beliau memiliki kekuatan yang lain, media dan sebagainya. Jadi saya kira memang ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas yang tidak banyak orang memiliki, gitu ya. Nah, mengenai akhir dari pengaruh itu tadi, saya kira ada upaya untuk bagaimana merangkul ya Partai Demokrat untuk mungkin ya dilakukan Caimin dan sebagainya, itu mungkin ya sebagai sebuah analisa untuk bisa ke KIB atau ke koalisi yang lain. Tetapi saya kira peluang itu tidak akan mudah karena KKP itu sudah menguncinya dengan piagam waktu itu. Nah, itu saya kira kemajuan yang dicapai KKP dibanding koalisi yang lain. Kalau koalisi yang lain saya lihat belum ada piagam gentleman agreement, bahkan piagam koalisi kalau nggak salah namanya waktu itu, untuk menyambungkan satu nama, yaitu Mas Anies. Nah, kemarin sempat diuji ketika Mas AHY didesak oleh beberapa teman-teman media, gitu ya, apakah akan ada peluang untuk meninggalkan kalau dia tidak jadi cawapres dan sebagainya. Jawabannya saya kira cukup ini ya, bahwa piagam itu sebagai pengikat. Jadi saya kira justru itu bagus lah, gitu. Biar tetap 3 lah, gitu. Karena dengan 3 otomatis itu tadi pertarungannya tidak lagi menjadi diametral dan seperti 2019. Oke, terakhir Bang, pesan bagi masyarakat, terutama bagi himbauan lah, terutama bagi para anak muda nih yang menjadi pemilih mayoritas gitu ya pada pemilu ini. Silakan. Oke, saya kira kita menikmati bonus demografi, dan bonus demografi itu tercapture secara linear juga, ya kan, komposisi di calon pemilih ya, di mana DCT kita itu diprediksi sekitar 60-60% anak muda. Nah, anak muda ini memang pemilik suara yang sangat strategis, dan saya kira perubahan akan muncul di kalangan anak muda. Nah, bagaimana caranya? Saya kira anak muda itu tidak mudah dipengaruhi. Jadi kalau tadi kita ngomong tentang manuver elit, manuver partai segala macam itu, kita jangan-jangan tidak memikirkan bahwa kadang-kadang anak-anak muda itu tidak terlalu dekat sama partai. Ini faktanya, gitu ya. Mereka lebih dekat sama tokoh, mereka lebih dekat sama Pak Ganjar, Pak Prabowo, terus kemudian Pak Anies, gitu ya. Nah, saya kira ini juga harus diantisipasi oleh masing-masing parpol. Bagaimana mereka memodifikasi kampanyenya untuk meyakinkan anak-anak muda. Jangan sampai 65% ini terjebak dalam keputusasaan dan akhirnya golput. Kalau itu terjadi, itu sangat tidak bagus ya, kontraproduktif bagi demokrasi di kita. Tapi saya yakin anak-anak muda ini punya keinginan untuk membangun bangsanya, tetapi caranya memang berbeda. Kita ingat misalnya kemarin dengan kasus di Lampung ya, jalan-jalan yang rusak, terus kemudian Pak Presiden datang, gitu ya, kita bisa berdebat acaranya seperti apa. Tapi itu muncul pertama kali dari anak muda, gitu ya, yang kebetulan di Australia. Terus dimanapun juga, di beberapa tempat lain juga anak muda melakukan dengan caranya, melalui TikTok, melalui sosial media yang lain. Tapi kita harus terima itu, karena zaman sudah berubah. Kita nggak mungkin membayangkan bahwa partisipasi, bahwa aspirasi politik sama seperti 10 tahun lalu, sama seperti sebelum 2004, sama seperti sebelum 98. Saya kira semuanya sudah berbeda, media kita sudah berbeda, orang-orang sudah bertumbangan. Kalau yang cetak ya, kita harus akui, semua dunia sudah berubah. Jadi saya kira pemilu pun harus berubah. Nah, yang terakhir adalah saya kira pemilu kita memang perlu cepat berubah juga. Nah, di semua negara sekarang mayoritas gitu ya, yang demokrasinya sudah rata-rata sudah pakai e-voting. Sementara kita masih pakai kertas yang di kardus atau di kotak atau di apa namanya lah. Karena itu perjalanan itu memakan waktu dan rentan untuk dimanipulasi. Gitu ya, saya tidak mengatakan itu, tapi kemarin-kemarin ada bukti. Gitu ya. Nah, saya kira ke depan kita perlu mengadopsi lebih banyak teknologi dalam kehidupan kita. Karena saya yakin semua kita sekarang menggunakan teknologi canggih, HP, pasti smartphone semua. Tetapi dalam pemilu kita berpikirnya mundur terus gitu. Ketakutan berlebihan ada dicuri, hacker dan sebagainya. Saya kira sama saja. Karena kehidupan pasti ada risikonya gitu. Tinggal berarti kita mengambil risiko. Nah, selama itu dipersiapkan, saya kira bisa. Kalau India bisa, kalau negara-negara lain bisa, saya kira kita bisa. Terima kasih. Oke, Bang Zainal, terima kasih atas waktunya, Bang. Siap. Di lain kesempatan kita bertemu lagi membahas topik lainnya.
Semoga sehat terus, sukses selalu. Amin. Oke, Sobat Pantau, kita berjumpa lagi dalam topik berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.